ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman dan takwa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah bisa berangkat dari tempat kita masing-masing menuju rumah Allah ini, tentu patut kita syukuri biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan hadirnya kita memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat berjamaah, maka kita termasuk orang yang dihitobi, yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au, maka bersegeralah untuk melaksanakan salat Jumat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah baik untuk kita. Oleh karenanya sekali lagi, ketika saat ini ditakdir oleh Allah kita bisa tawajuh rukuk dan sujud di rumahnya Allah, maka tidak ada kata kecuali kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini berada di bulan Sya'ban, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran bagi kita lewat perjalanan sejarah. Di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan peristiwa ini dicatat di dalam Al-Quranul Karim sebagai peristiwa yang berat bagi kaum muslimin. Wa in kanat lakabiratan, ini adalah peristiwa momentum ujian yang berat bagi kaum muslimin saat itu. Jadi lakabiratan, betul-betul berat. Ujian ini bagi orang yang beriman kala itu yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh amat sangat berat. Bahkan saking beratnya banyak kaum muslimin saat itu yang murtad keluar dari Islam. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini? Yaitu peristiwa perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dipalingkan wajahnya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berganti arah kiblatnya menjadi Masjidil Haram di Makkah.
Ini peristiwa yang besar yang terjadi di tahun kedua Hijriah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ada ayat turun untuk dipalingkan wajahnya berganti arah kiblat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhari-hari seringkali menghadapkan wajahnya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblatnya ini tidak tasyabuh, tidak menyerupai kiblatnya orang Yahudi. Karena kiblatnya orang Yahudi ada di sekitar Masjidil Aqsa yang mereka kenal dengan Tempel Solomon atau Kuil Sulaiman, yang menjadi kiblatnya orang Yahudi, sehingga sampai sekarang diperebutkan oleh agama-agama besar Islam, Yahudi, dan Nasrani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah menghadapkan wajahnya ke langit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, yang ini tercatat di dalam tinta emas Al-Quranul Karim. Qad, benar-benar, sungguh-sungguh, naro, kami melihat, kata Allah, taqalluba wajhika fis sama, bahwa engkau Muhammad menghadapkan wajahnya ke langit, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kiblatnya dipindah kepada kiblat yang pertama, yaitu Ka'bah. Maka falan waliyannaka qiblatan tardaha, Allah kemudian mengijabah, mengkabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka sekarang wahai Muhammad, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Peristiwa ini terjadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang sholat di satu masjid yang namanya Masjid Banu Salamah. Masjid Banu Salamah yang di dalam hadis itu pernah minta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bedol kampung, karena memang tempatnya jauh dari masjidnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kabilah kami, suku kami ini pindah di dekat masjidmu, wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, engkau tidak usah pindah. Karena apa? Setiap langkahmu menuju masjid akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Dalam surat Yasin disebutkan wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Allah mencatat semua amal ibadah kita, wa atharuhum, dan bekas-bekas daripada kita. Di antara bekas-bekas, para ahli tafsir menjelaskan adalah bekas kita, telapak kaki kita menuju masjid, itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Banu Salamah akhirnya mengurungkan niat untuk pindah di dekat masjidnya Rasulullah SAW dan membangun masjid sendiri yang namanya Masjid Banu Salamah, atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain yang kita kunjungi kalau kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, itu adalah kiblat di mana baginda Rasulullah SAW ketika sedang sholat turun ayat untuk memalingkan wajahnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang palingkanlah wajahmu wahai Muhammad untuk menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada maka sekarang kiblatnya adalah Masjidil Haram. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ayat ini turun dan berubah arah kiblat kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak henti-hentinya membuli baginda Rasulullah SAW, membuat opini, membuat satu cerita, membuat satu gambaran-gambaran bahwa Muhammad enggak konsisten. Mereka mengatakan ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha, apa yang menyebabkan Muhammad pindah dari kiblat yang awal, yaitu Baitul Maqdis. Oh, mereka Muhammad dan kaum muslimin ternyata tidak konsisten. Oh, Muhammad dan kaum muslimin
Muhammad itu masih ingat kampung halamannya, sehingga arah kiblatnya dihadapkan ke kampung halamannya, yaitu ke Mekah. Banyak sekali cerita-cerita yang dikarang, hoak-hoak, opini-opini yang mereka buat, sehingga saat itu banyak kaum muslimin yang masih lemah imannya kemudian berpaling keluar dari Islam. Ini yang disebut sebagai wa in kanat lakabiratan, bahwasanya ujian perpindahan arah kiblat ini sungguh merupakan ujian yang berat kala itu. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu apa tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Rasulullah mengganti arah kiblat? Di antara tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala, illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ujian bagi kaum muslimin. Illa manittaba'ar rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Mana yang masih mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang belum bisa meninggalkan kiblat yang dulu. Jadi ini adalah barometer ujian. Kalau memang mengikuti ittiba kepada Rasulullah, apapun yang diperintahkan oleh Rasul, itulah yang dijalankan. Karena sebetulnya arah kiblat bukanlah arah timur atau arah barat, bukanlah Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa. Kata Allah, qul lillahil masyriq wal maghrib. Semua arah baik timur maupun barat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiblat bukan pada Ka'bahnya, bukan pada Baitul Maqdisnya, tetapi kiblat hakikatnya adalah ketundukan kepada Allah, ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, perpindahan arah kiblat sebagai barometer ujian kala itu. Yang kedua, bahwasanya perpindahan arah kiblat, karena memang kiblat yang pertama manusia adalah Ka'bah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikat, kemudian para nabi-nabi dari Nabiullah Ibrahim, dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, sampai kemudian Ka'bah pernah hancur tinggal pondasinya, maka dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Dalam Al-Quran disebutkan wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'id, dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu membangun kembali, merenovasi kembali dari qawa'idnya, dari pondasinya, tinggal puing-puing dibangun lagi oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Karena ini memang kiblat yang pertama, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bait rumah Allah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah bi Bakkah mubarakah yang ada di kota suci Mekah. Maka kembalinya kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah itu sesungguhnya adalah kembali kepada kiblat yang awal, kiblat yang pertama, karena memang Allah membangun Ka'bah sebagai kiblatnya seluruh umat manusia, termasuk kita kiblatnya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.